di Boeing mengistilahkan namanya panel. Kita mengenal P1 panel atau P1. Panel P1 itu adalah di kokpit sebelah kiri, captain side ya. Di captain side ini P1 panel. Ya. Terus di tengah adalah P2 panel. Terus di sebelah kanan adalah P3 atau P3 panel. P1 dan P3 itu identik untuk flight dan instrument dan flight instrument dan navigation instrument. Identik tapi nggak persis. Kalau di sebelah kanan kan dia ada indikator lain ya, ada indikator selain flight dan navigasi. Tapi untuk navigasi dan flightnya adalah identik ya. Untuk tengah, untuk Boeing ini dia punya P2 panel ini untuk engine instrument. Kalian udah diajar gas turbine belum? Belum, Pak. Oh, belum, Pak. Oke, secara pintas itu ya. Di Boeing ini indikasi untuk pesawat ini, untuk engine ini, dia mempunyai, kalau untuk gas turbin itu hanya indikasi yang dimonitor adalah RPM, AGT dan fuel flow-nya. Ya. Oke. Nah, di samping P1, P2, P3 kita punya P5 panel. P5 panel adalah di overhead ini. Ya, di atas ini namanya P5 panel. Ya. P5 panel. Nah, di samping P5 kita punya P6, namanya ini load control panel atau CB panel, namanya P6 dan P18. P6 dan P18 itu adalah CB panel atau load control panel. Fungsinya apa? Di belakang di P6 dan P18 ini adalah CB. Apa CB? Circuit breaker. Fungsinya untuk apa kira-kira? Pengaman ya, pencegah kalau terjadi short. Nah, kalau terjadi short pada satu komponen, pada umumnya sebagian besar komponen yang menggunakan electrical pada pesawat ini, pada pesawat pada umumnya itu mempunyai circuit breaker. Nah, circuit breaker ini kalau misalnya satu komponen rusak atau terjadi short, maka CB-nya itu akan jeblok kan. Jadi untuk mencegah supaya tidak kerusakan tidak merembet ke komponen-komponen atau bagian-bagian yang lain. Jadi terputus di situ. Di samping kalau kita mau mengganti satu komponen, itu kita sabut CB-nya ya, untuk safety ya, supaya kita sabut supaya tidak ada aliran listrik yang mengalir ke komponen yang mau kita remove atau mau kita install ya. Nah, oke, mana tadi dibaca lagi yang lanjutannya? Ambil itu. Open yang pertama itu position battery switch and APU master switch to off and baterai itu adalah ini, baterai switch ya. Baterai switch ini posisinya kalau lagi pesawat mati nggak terbang, off-nya begini ya. Tapi kalau on-nya begini. Nah, suruhnya baterai off kan, di off kan. Gitu. Nah, kontrolnya dari APU itu adalah ini, switch ini. Ya. Switch ini kontrol APU. Kalau kita mau start APU, tak cerita dulu ya nanti itu. Jadi start APU ini ininya kita on kan dulu, baterainya on. Terus listrik kan udah ngalir toh? Nah, listrik sudah siap. Baterai untuk sudah memberikan supply. Maka ini lihat posisi daripada switch APU ini ada off, start dan on. Posisinya switch kita tarik ke start dulu, momentary dia akan balik ke on sini. Balik sendiri. Iya. Balik sendiri, Pak? Iya, balik sendiri. Dia posisinya hanya di off sama di on stand-nya. Kalau start hanya momentary. Nah, waktu kita melakukan posisi start terus ke on ini, listrik itu ngalir dari mana? Dari baterai, dia memberikan supply ke APU door. Kan ada beberapa proses di dalam situ. Waktu kita menggerakkan itu di dalam APU sendiri, di sistemnya itu akan ada proses. APU door-nya buka. Yang di sebelah kanan itu ada APU door gitu, buka. Sedot udara kan, supaya udara masuk. APU door buka. Terus dia memberikan power juga ke starter. Ya, starter supaya muter dari kompresornya. Terus dia memberikan power ke fuel solenoid tadi itu.
standby di situ dia listriknya. Terus dia memberikan power ke igniter, ke exciter, ke untuk pengapian. Ya. Nah, terus dia memberikan power juga ke pompa yang DC pompa yang fungsinya ngambil dari tangki sebelah kiri. Tangki sebelah kiri dipompa oleh DC pompa itu supaya nyuplai ke fuel ke EPU. Ya, itu udah standby di situ. Begitu starternya udah muter, gitu, putarannya sudah sekitar 10%, maka FCU-nya muter. Ya, FCU-nya muter. FCU muter lagi, kan ada lubrikasi oli toh, tadi yang saya cerita. Tekanan oli sampai 4,5 PSI, maka listrik memerintahkan dari oil sequence feed itu memberikan informasi ke fuel solenoid untuk buka. Jadi fuelnya disemprotkan dan memberikan perintah ke ignition untuk melakukan pembakaran. Maka pada 4,5 PSI itu putarannya sekitar ya di atas 20-50% lah ya, udah muter. Maka terjadi pembakaran. Jadi fuel solenoid itu membuka setelah 4,5 PSI dari oil sequence feed itu. Nah, fuel laring, terus di sini dikasihnya cuma berupa EGT. EGT begitu sudah ada pembakaran kan naik terus, naik sampai peak EGT. Jadi putarannya sampai mentok. Mentok itu bukan berarti sampai sini enggak, tapi sampai tertinggi. Dimana putaran itu sampai pol terakhir dari 105% maksimum dari putaran kompresor itu. Nah, setelah maksimum sampai harga normal itu akan kembali ke normal antara 95 sampai 100% dari putaran EPU. Nah, setelah putaran EPU jalan berarti listrik dan pneumatik siap digunakan. Oke. Jadi itu udah, kita sekarang EPU-nya kita off-kan ya. Jadi EPU off, kita matikan berarti fuel solenoid-nya nutup. EPU-nya mati kan. Ini kita baterai, kan suruhnya tadi baterai switch off, switch-nya off ya, kita mau melakukan penggantian ya. Oke. Udah sampai di situ, terus apa lagi? Open the circuit breaker.